Oke, halo adik-adik, ketemu lagi sama Pak Adi di sini. Kali ini Pak Adi membuatkan kalian video pembelajaran. Jadi seperti biasa, kalau bahasa Inggris itu kita akan bahas soal untuk yang kelas 9 SMP. Nah, di sini Pak sudah siapkan kalian contoh soal USBN bahasa Inggris. Materi kali ini kita akan bahas teks atau essay pendek. Ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materinya. Nah, ayo kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke soal, kita harus bahas dulu jenis-jenis teksnya. Jadi kalau teks dalam bahasa Inggris itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu ada yang disebut dengan descriptive text ya. Jadi descriptive text ini adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang orang, tempat, benda tertentu. Jadi bisa disebut sebagai ciri-cirinya, ya, warna, bentuk, ukuran, jarak, dan lain-lain. Yang kedua ada yang disebut dengan recount text atau teks yang menceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi biasanya kalau recount text pasti menggunakan past tense, ya, bisa simple past atau past continuous, ya. Dan conjunction atau kata hubung seperti then, before, after, dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut dengan narrative text. Teks naratif ini adalah teks cerita. Jadi biasanya kalau kalian dengar cerita pada zaman dahulu dan lain-lain itu disebut dengan narrative text. Nah, narrative text ini bertujuan untuk menghibur pembaca, berisi tokoh, latar, konflik, dan penyelesaian. Jadi narrative text ini biasanya menggunakan past tense juga dan menggunakan keterangan waktu. Jadi ada adverb time. Ya, contoh adverb time-nya adalah once upon a time, gitu. Pada suatu saat atau suatu ketika atau pada zaman dahulu, ya. Berikutnya ada adverb place juga, keterangan tempat. Contohnya adalah in the jungle atau in the middle jungle atau in a faraway land, pada daratan yang jauh, dan etc. dan lain-lain. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan procedure text. Ini sering kali kita bahas. Jadi procedure text ini menjelaskan cara mengoperasikan suatu alat atau cara membuat suatu produk, ya. Nah, produksi bisa benda, makanan, atau lain-lain menggunakan kata hubung temporal atau yang disebut dengan ordinal number, ya. Jadi temporal ini kata hubung ordinal number seperti first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Tidak menggunakan cardinal number, ya. Jadi kalau ordinal number itu pertama, kedua, ketiga, itu kalimatnya. Kalau cardinal kan yang 1, 2, 3 yang nomor biasa. Dia pakai yang ordinal number. Nah, yang terakhir itu ada yang disebut dengan report. Report ini adalah laporan. Jadi text report melaporkan kejadian yang ada di sekitar kita menggunakan kata baku. Nah, biasanya ini adalah kalimat-kalimat yang saintis gitu ya, membuat laporan. Atau misalnya kalau kalian mau nyebut serangga, lalat, flies, itu bukan serangganya. Jadi flies itu bukan termasuk kata baku. Jadi gunakanlah kata insect misalkan, ya. Ya, itu adalah serangganya. Nah, berikutnya kita masuk. Sudah siap ya? Kita masuk ke materi yang pertama. Oke. Nah, di sini sudah Pak siapkan soal. Jadi kurang lebih ada 10 pertanyaan dari 3 teks. Nanti kalian akan tentukan teksnya bersama dengan Pak Adi. Seperti biasa, sebelum kita baca teksnya, tips untuk menjawab soal teks seperti ini adalah kalian baca pertanyaannya dulu, betul ya. Jadi baca dulu teks pertanyaannya, baru kita cari di teks di naskahnya. Oke, kita baca dulu nomor 1. What does the text write for? Untuk apa teks ini ditulis? Kita lihat optionnya. To attract the visitors to come to the place, untuk menarik pengunjung untuk datang ke tempat ini. Atau B, to persuade people to admire lost city named Petra, untuk mengajak orang mengagumi kota yang hilang yang bernama Petra. Atau C, to tell the story of a kingdom of Greek, memberitahu cerita sebuah kerajaan Yunani. Atau D, to describe a tourist object in Jordan, untuk mendeskripsikan objek turis
atau tempat wisata di Jordan. Nah, sekarang baru kita cari di teksnya. Oke, jadi untuk apa teks ini dibuat? Jadi A, B, C, atau D? Kita lihat dulu. Jadi kita baca seperti biasa, Pak akan bantu kalian mentranslate. Ya, sembari kalian juga belajar bagaimana cara mentranslate teks. Kita mulai dari paragraf pertama. Jadi judulnya adalah Petra. Petra as the lost city attract many tourists interest to visit. Nah, Petra sebagai kota yang hilang menarik banyak turis untuk datang berkunjung. Sudah. Nah, berikutnya, the number of visitors increase significantly. Jadi jumlah pengunjung, jadi the number, jumlah pengunjung increase, meningkat significantly dengan pesat atau cepat. Since, sejak, it now as one of the wonder of the world in 2007. Meningkat sangat cepat sejak itu maksudnya Petranya ya, diketahui atau ditentukan sebagai keajaiban dunia ya, wonder of the world in 2007, di tahun 2007. They visit and admire, mereka mengagumi, admire ini mengagumi, the splendor of Petra, jadi keberadaan Petra ini ya, and its story, dan sejarahnya. The word Petra mean rock in Greek. Kata Petra itu berarti batu di bahasa Yunani. Nah, jadi kalau kalian mengoleksi batu akik itu kalian berarti mengoleksi Petra ya, batu ya. Itu bahasa Yunaninya. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. The city is famous of its rock cut. Jadi kota ini terkenal dengan potongan batunya, maksudnya ukiran batunya ya. Architecture ya. Jadi ada potongan arsitek tentang batu-batuan di sini. Magnificently building, jadi bangunan yang mengagumkan. Beautifully carved, jadi ukiran yang cantik. In high and gigantic rock, jadi di ketinggian batu yang gede. Oke. Petra was the capital of the Nabatean Kingdom. Petra adalah ibu kota dari kerajaan Nabatean of King Aretas, dari Raja Aretas 4 in 940 BC. Di tahun ini kayaknya BC singkatan dari before century ya, sebelum Masehi kayaknya. Ya, dari di tahun 9 sampai 40 sebelum Masehi. Petra was a safe place. Jadi Petra merupakan tempat yang aman. Because the enemies were difficult, karena musuh-musuh susah menemukan to get there atau nyampe ke sana. Beside di samping itu, the people were safe from the sandstorm. Di samping itu, orang-orang atau masyarakatnya juga aman dari badai pasir. Since it is located, sejak ia berada atau berlokasi in the valley of Wadi Araba, berada di lembah Wadi Araba. Nowadays, sekarang ini, the visitors can take a special vehicles. Jadi para pengunjung bisa mengambil atau mendapatkan kendaraan spesial, provided in Aman bus station. Jadi disediakan di bus station Aman. Ya, jadi stasiun busnya Aman ya, aman, nggak ada preman sana. Berikutnya ini nama tempatnya Aman ya. Berikutnya by paying the ticket, jadi dengan membayar tiket 50 JD ini apa ini? Nggak tahu, di mata uang Greek kayaknya ya. Or 700,000 rupiah atau sejumlah 700.000 rupiah. Nah, these visitors can have a great tour. Jadi para pengunjung bisa memiliki tour atau perjalanan yang luar biasa around the magnificent curved rock, berada atau berkeliling di sekitaran ukiran batu, building in Petra, bangunan yang ada di Petra. Jadi yang tepat itu adalah A, to attract the visitors to come to the place. Jadi dengan memberikan ciri-ciri, gambaran, lokasi, dan jumlah biaya, biasanya kalian akan tertarik untuk berkunjung ke tempat ini ya, namanya Petra, ada di Yunani. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini masih teks yang sama ya.
Nah, ini pertanyaannya. What is the main idea of the last paragraph? Jadi yang ditanya adalah paragraf terakhir, last paragraph. Apa ide pokok dari paragraf terakhir? Apakah A, the history of the city? Sejarah dari kota ini disebutkan nggak di sini? Atau B, the accommodation for the visitors? Jadi akomodasi untuk pengunjung. Akomodasi itu biaya dan keperluan yang diperlukan pengunjung untuk kesini gitu ya. Atau C, a tourist object and one of the wonders in the world. Jadi sebuah objek turis, objek wisata, dan salah satu yang terkenal atau yang dimasukkan ke dalam keajaiban dunia. Atau D, a power of a kingdom. Jadi kekuatan sebuah kerajaan. Nah, jadi ini gampang ya. Jadi harusnya kalian tahu jawabannya. Apa jawabannya? Ya, betul. Jadi jawabannya adalah B, the accommodation for the visitors. Karena ada 50 JD or 700,000 ini ya, itu akomodasi. Ya, oke. Berikutnya ada nomor 3. Oke, nomor 3. What should the visitors do to go around the city? Apa yang harus dilakukan para pengunjung untuk pergi ke kota tersebut? Jadi kita baca dulu teksnya. Ask the local people to accompany them. Meminta penduduk lokal untuk menemani mereka. Mereka ini siapa? Visitorsnya ya. Atau B, call the ambassador to give the information. Menghubungi ambasador atau pemberi informasi, to give the information, untuk memberi informasinya. Atau C, spend their money to rent a vehicles in a bus station determined. Atau mengeluarkan sejumlah uang untuk menyewa kendaraan di stasiun bus yang sudah disediakan. Atau D, use the Google Map to reach each point in that city. Menggunakan Google Map untuk mencapai setiap titik atau setiap tempat wisata yang ada di kota tersebut. Nah, ayo. Jadi, apa yang harus dilakukan pengunjung? Jawabannya adalah iya, C ya. Jadi spend their money to rent the vehicles in the bus station determined. Oke. Berikutnya soal nomor 4 atau yang terakhir untuk teks ini ya. Nah, nomor 4. They visit and admire the splendor of the Petra and its history. Ini ada di paragraf ini, paragraf pertama. Yang ini ya. The word they, kata they yang ini in that sentence refers to, mengacu pada apa atau siapa. Nah, apakah the enemies, atau B, the local people, atau C, the visitors, atau D, the king and his people. Ini gampang, cari aja kalimatnya. They visit, mereka mengunjungi. Jadi kira-kira siapa yang mengunjung? Ya, pengunjung ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, ini adalah pertanyaan untuk teks yang pertama. Ya, udah paham kan polanya ya? Jadi yang ditanyakan sering adalah yang itu aja poinnya. Oke, berikutnya pertanyaan yang kedua, yang berikutnya dari teks yang kedua. Jadi question 5 to 7. Jadi teks how to download music from YouTube. Nah, ini kira-kira teks jenis apa sekarang? Ini gampang ya, ini disebut dengan teks prosedur, cara mengoperasikan atau melakukan proses download music from YouTube. Nah, sengaja Pak cari gambar YouTube gitu. Oke, yang seperti biasa kita baca dulu teksnya. Nomor 5. The text is written to. Jadi teks ini ditulis untuk. Nah, kira-kira untuk apa menulis? Ini gampang, nggak perlu baca teks. Apakah A, make us know what happen if download process happen? Membuat kita tahu proses apa yang berlangsung jika download dilakukan. Atau B, guide us step by step to download music from YouTube. Memandu kita langkah demi langkah cara mendownload musik dari YouTube. Atau C, give information the final result of downloading. Memberi informasi akhir atau hasil akhir dari proses download. Atau D, allow us to read the download process. Mengizinkan kita bagaimana proses mendownload. Nah, jawabannya apa? Ini dari judul harusnya ketahuan. Jawabannya adalah ya, betul, D ya.
guide us step by step to download music from YouTube. Judulnya aja how to download ya music from YouTube. Jadi ini jawabannya. Nomor 6. Nah, ya nomor 6. Oke, nomor 6. What should we put in the media URL? Nah, ini baru kita harus baca. Ya, kita cari aja yang ada media URL. Apa yang harus ditaruh di media URL-nya? Nah, di sini nomor 1. Find the artist whose song you want to download. Cari artis atau lagu yang mana yang ingin kalian download. In the address bar at your browser, di alamat browsernya. Search the video address. Jadi cari alamat videonya. Pop along to www.clipconsorter ya. Jadi pop along ini artinya copy paste menuju ke www.clipconsorter cc and use Ctrl V dan gunakan Ctrl paste to paste the clip address to media URL. Nah, ketemu nih. To clip address to the media URL to download. Ya, paste. Kira-kira apa yang dipaste? Jawabannya adalah iya, the address of the song. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Nah, kita baca teksnya, pertanyaannya titik and open it to hear the song. Kata it di sini and open it dan buka itu untuk mendengar lagunya. The underlined word refers to. Kata yang di garis bawah ini mengacu pada apa? Apakah A, the video clip itu ada di sini nih. Mana nih? Find song in your download folder and open it to hear the song. Apakah A, the video clipnya, atau B, the download foldernya, atau C, the download linknya, atau D, the clip converter. Nah, kita baca dulu nih. Clip converter will now do thing and present you with a download link. Jadi clip converter ini akan tahu untuk memberikan kamu menyediakan download linknya. Simply click on that. Jadi dengan mudah klik aja itu. Find the song in your download folder. Jadi temukan lagumu yang di folder downloadmu and open it dan buka itu untuk mendengar lagunya. Jadi kalau udah ketemu lagunya, find the song. Jadi temukan lagunya di download folder. Buka itu, buka yang mana? Download folder apa songnya? Jadi songnya ya. Yang dibuka adalah lagunya, the song. Jadi jawabannya adalah apa? Ayo apa? Iya, jawabannya adalah A, the video clipnya atau the lagunya ya. Itu yang dibuka, jadi bisa mendengarkan lagu. Jadi kalau buka download folder, nggak dengar lagu, dong foldernya yang kebuka ya. Oke, berikutnya nomor 8. Ini adalah paragraf teks lagi, teks baru dengan 3 pertanyaan terakhir. Nah, kita baca dulu pertanyaannya. Which of the following statement is correct? Jadi pernyataan mana di bawah ini yang benar? Oke, my pond. Jadi judulnya adalah kolamku. Nah, kita baca teksnya. There is a big pond in front of my house. Dia ada kolam gede, kolam besar yang ada di depan rumah saya. It is surrounded by a beautiful garden. Jadi dikelilingi oleh kebun yang cantik. Many flowers are grown in the garden. Jadi banyak bunga tumbuh di kebun. I usually sit on the bench. Saya biasanya atau selalu duduk di kursi taman in the garden, di kebun, and watch the fish swim in the water, dan melihat ikan berenang di dalam air. I feel calm and relaxed there. Saya merasa calm ini artinya nyaman dan relax di sana. Paragraf 2. The pond is not too wide. Jadi kolamnya tidak terlalu lebar, but enough for my fish collection. Tetapi cukup untuk koleksi ikan-ikan saya. It is shallow. Ini cukup dalam. My dad and I, ayah dan saya, put the fish in 3 months ago. Jadi ayah dan saya meletakkan ikan 3 bulan yang lalu.
when we bought them from Kalimantan. Ketika kami membelinya dari Kalimantan. Bought ini bentuk verb kedua dari buy ya. Every day, setiap hari, we gave them pellets. Jadi setiap hari kami memberinya pellets. Pellets ini makanan ikan. Food for fish, makanan untuk ikan. Tuh kan ya. Oke, berikutnya, the fish will come out and eat greedily. Jadi ikan akan muncul ke permukaan dan makan dengan lahap. Sometimes, kadang-kadang, we give them black radish leaves. Jadi kadang-kadang kita memberikannya daun bayam hitam. I think radish leaf ini apa ya? Nggak tahu pak. Pokoknya warna hitam aja, daun warna hitam. Berikutnya, once a week, jadi sekali seminggu, my father cleans the pond. Ayah saya membersihkan kolamnya. He used the pipe to suck the mud. Jadi ia menggunakan pipa untuk menghisap lumpur. Take the moss out the edge of the pond. Mengambil atau membersihkan moss ini lumut yang ada di pinggiran kolam. After that, setelah itu, I open the water tap. Saya membuka keran air. And the fish get new fresh water. Dan ikan mendapatkan air segar yang baru. They will swim to and fro. Oh, ini bentuk verb kedua dari itu. Jadi ikan-ikan they itu ikan sini ya, akan berenang begitu terus dan terus gitu maksudnya ya. Hilir mudik. Looking healthy and excited. Jadi terlihat sangat sehat dan excited itu artinya tertarik ya, lincah. Oke, question number 8. Pertanyaan nomor 8. Which of the following statement is correct? Pernyataan di bawah ini yang benar. Yang mana? Apakah A, the writer often swim in the pond? Apakah penulis sering berenang di dalam kolamnya? Atau B, the pond is near the writer kitchen? Apakah kolam berada dekat dapur? Atau C, writer father used pipe to empty the pond? Jadi ayah si penulis menggunakan pipa untuk mengosongkan kolam? Atau D, the writer and his father bought the fish in the Kalimantan? Si penulis dan ayahnya membeli ikan-ikannya itu dari Kalimantan. Ayo, jawabannya adalah iya, betul. Jawabannya adalah D. Jadi ini dapat dari Kalimantan ikannya ya. Jadi I put the fish in 3 months ago when we bought them from Kalimantan. Jadi dibeli dari Kalimantan ya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 9. What is the purpose of the text? Apa tujuan penulisan teks tersebut? Ataukah A, to describe the writer fish, untuk mendeskripsikan ikan-ikan si penulis? Atau B, to describe the writer fish pond, untuk mendeskripsikan kolam ikan si penulis? Atau C, to explain how to clean fish pond, menjelaskan bagaimana cara membersihkan kolam ikan ya. Ini termasuk ke prosedur teks kalau ini bukan prosedur teks pastinya. Atau D, to persuade the readers to raise the fish in the pond, untuk mengajak atau menghimbau pembaca ikut serta memelihara ikan di dalam kolam. Nah, berarti pilihan itu nggak ini. Ayo, dua aja. Ini udah nggak mungkin. Ini salah. Nah, jawabannya adalah A atau B? Iya, jawabannya adalah B ya. Jadi untuk mendeskripsikan kolam ikan si penulis ini. Jadi yang paling banyak dibahas ini adalah kolam ikan, dan kolam ikan. Nomor 10, oke, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Kita baca dulu. What is the main idea of paragraph 3? Apa ide pokok dari paragraf ketiga? Paragraf 3 ini tentang apa? Apakah A, cleaning the pond, membersihkan kolam? Atau B, collection of fish in the pond, koleksi ikan yang ada di dalam kolam? Atau C, location of the pond, lokasi dari kolamnya? Atau D, description of the pond, deskripsi dari kolam atau di penjelasan ciri-ciri kolam ya, lokasi itu di paragraf pertama ya, in front of a house. Deskripsi itu jenis bentuk kolamnya itu ada di sini, wide but not enough, swallow, dalam. Nah ini C dan D udah salah. Berarti kira-kira yang nomor 10 apa jawabannya? Jawabannya adalah A, cleaning the pond, membersihkan kolam. Jadi sini ada kata my father cleans the pond. Jadi membersihkan kolam topiknya, oke? Nah, itu dia. Kita sudah bahas 3 jenis teks dan beberapa jenis pertanyaan. Jadi gini,
Jadi setiap teks dalam ujian sekolah maupun ujian nasional biasanya terdiri atas paling sedikit 2, paling banyak 4 ya biasanya. Nah, barusan ada yang 4, 3, 3. Nah, jadi jumlahnya 10 soal. Berharap dengan pembahasan soal jenis ini, teks ini, bisa membantu kalian bisa memahami pelajaran yang ada di sekolah. Ya, bagaimana cara menjawab, mentranslate, dan memilih jawaban. Oke, sekian untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.